Kalau diberlakukan sekarang, maka dengan mudah kita bisa mengatakan ini ada unsur konflik kepentingannya. Karena yang memutuskan ini tahu siapa yang akan terdampak itu, siapa yang akan mendapatkan manfaat itu secara langsung. Yaitu misalnya, katakanlah Kaisang gitu ya. Terima kasih Bang Saidiman sudah hadir di podcast kita. Siap. Ya, ala kadar lah Bang. Ya, dahsyat ini. Awal-awal ya beginilah nih. Mungkin seiring jalan waktu bisa lebih baik. Siap. Nah, Bang Saidiman ini senior saya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kebetulan beliau sekarang peneliti di SMRC, Saiful Mujani Research Center. Udah lama Bang di SMRC? Consulting. Sudah. Oh ya, sorry, Saiful Mujani Research and Consulting. Ya. Ini soal hak paten, ntar digugat lagi. Udah berapa lama Bang di SMRC? Ya, 2015 atau 2016 sekitar itu. Berarti kurang lebih sudah berapa itu? 8 tahunan mungkin, Ya, 9 tahunan sudah lah ya. agak lama. Udah hampir 2 periode. Ya. Mau lanjut ke 3 periode nih. Tapi itu di SMRC, tapi sebenarnya ikut dengan Profesor Saiful Mujani sejak lama, sejak mahasiswa ya, tahun 2000-an awal. Ya Pak Saiful kan memang dosen UIN juga. Ya dari UIN untuk UIN lah kurang lebih. Nah, kita nih sebenarnya yang mau kita bahas itu soal putusan MA yang baru soal batasan usia. Ya. Cuman ya kita ngobrol ngalur ngidul aja bahas khas UIN lah. Siap. Namanya juga ini kan siasat. Silang saling pendapat. Coba untuk kebaikan insya Allah. Betul. Tadi saya komentar pertama pas melihat nama siasat itu saya langsung tahu bahwa ini pasti datang dari UIN. Kenapa gitu Bang? Karena siasat untuk orang biasa, orang yang bukan dari pendidikan agama mungkin atau bukan dari pesantren, itu mungkin akan diartikan seperti ya siasat, agak-agak dekat dengan kelicikan gitu. Oke. Tetapi buat orang UIN dia pasti tahu bahwa artinya bukan itu, artinya ini politik, siasah, dekat-dekat dengan politik. Nah politik apa Bang? Nggak bisa diterjemahkan kelicikan Bang? Berarti? Enggak dong. Ya itu politik ya politik. Nah kalau yang putusan MA itu gimana menurut Abang itu? Putusan MA menurut saya kalau kita lihat dari substansi itu sebenarnya seperti memberi ruang bagi warga yang lebih muda kan, untuk juga terlibat di dalam atau bisa maju berkontestasi dalam pilkada. Dari sisi substansi itu mungkin oke. Membuka peluang bagi anak-anak muda untuk juga terlibat di dalam pilkada begitu ya. Tapi menurut saya persoalannya adalah pada timing, pada waktu. Jadi di dalam filsafat politik itu kalau kita baca John Rawls gitu ya, itu ada istilah veil of ignorance bagi seorang pengambil kebijakan atau hakim itu harus ada selubung ketidaktahuan, di mana keputusannya itu mestinya dia tidak tahu keputusannya itu akan menguntungkan siapa secara spesifik. Karena itu dalam setiap keputusan hakim menurut John Rawls itu mestinya tidak berlaku sekarang ketika diputuskan, tapi berlaku pada periode berikutnya. Misalnya ya, anggota-anggota DPR memutuskan untuk menaikkan gaji anggota DPR, itu boleh saja, tetapi mestinya itu tidak diberlakukan di periode yang sama dengan yang memutuskan. Karena itu artinya dia tahu bahwa keputusan ini menguntungkan secara spesifik dirinya dan orang-orang lain dan orang-orang tertentu. Mestinya itu diputuskan sekarang, tapi diberlakukan untuk periode selanjutnya. Biar keputusan itu yang memutuskan itu tidak tahu siapa yang akan terdampak dari keputusan itu. Nah, menurut saya ya keputusan MA itu secara substansial menurut saya oke. Tetapi mestinya tidak diberlakukan sekarang, tapi periode berikutnya. Kalau diberlakukan sekarang, maka dengan mudah kita bisa mengatakan ini ada unsur konflik kepentingannya. Karena yang memutuskan ini tahu siapa yang akan terdampak itu, siapa yang akan mendapatkan manfaat itu secara langsung.
yaitu misalnya katakanlah Kaisang gitu yang memang dibicarakan kemungkinan maju sebagai calon kepala daerah, dia menjadi mungkin untuk maju dan dia punya potensi untuk maju karena itu. Sama dengan keputusan MK juga soal syarat umur usia calon presiden dan wakil presiden. Yang Gibran kemarin. Ya, itu menurut saya itu keputusan dari sisi substansial oke. Tetapi mestinya tidak diberlakukan saat itu, diberlakukan pada periode selanjutnya. Tapi kan kalau kita lihat putusannya juga nggak berubah drastis ya. Ya nggak berubah. Berubahnya cuman usianya itu bukan saat penetapan calon. Ya. Tapi saat dilantik. Saat dilantik. Berarti ini tendensi mengarah ke. Ya, terutama soal ininya, soal timingnya menurut saya. Kalau dia mau benar-benar ini ada selubung ketidaktahuannya itu, mestinya si hakim-hakim ini memutuskan sesuatu tuh dia tidak tahu siapa yang akan menerima manfaat dari ini. Kalau sekarang diputuskan dan sekarang diberlakukan, ya udah pasti semua orang bisa mengatakan bahwa atau menduga bahwa ya ini memang arahnya untuk memberi kesempatan kepada anak presiden. Sama dengan keputusan Kaisang berarti tinggal Kaisang. anak presiden kan tinggal. Iya. Tinggal Kaisang. Yang mau maju. Iya. Katanya mau maju pilkada DKI juga itu. Ya, menjadi mungkin sekarang setelah keputusan itu. Peluangnya gimana tuh, Bang? Peluang Kaisang sendiri. Belum ada data ya, kalau kita berdasarkan pada survei sekarang. Tetapi saya kira kalau kita berkaca kepada sebelumnya, katakanlah pada Gibran. Jadi Gibran itu sebelum dia ditetapkan sebagai calon wakil presiden, sebelum diusung oleh Prabowo Subianto, itu di dalam survei-survei sebetulnya dukungan pada Gibran itu kecil. Bahkan di bawah 2%. Sangat kecil. Sebagai cawapres. Sebagai cawapres ataupun sebagai capres gitu ya. Tapi setelah ditetapkan itu kemudian dukungan pada Prabowo Gibran itu menjadi besar gitu. Nah, kalau saya melihat, saya menduga itu sebetulnya dukungan semacam itu bukan melulu ke Gibran ketika itu atau ke Kaisang sekarang kalau dia maju ya. Bukan melulu karena dia muda, bukan melulu karena dia Kaisang, tetapi kalau di dalam ekonomi voting itu ada satu teori dalam melihat perilaku pemilih, namanya economic voting. Economic voting itu melihat bahwa yang paling berpengaruh di dalam pilihan warga itu adalah evaluasi mereka terhadap kinerja pemerintah. Kalau kinerja pemerintah dinilai baik, sangat bagus, maka publik akan mencari figur. Misalnya kalau si pemerintahnya tidak lagi maju, Pak Jokowi tidak lagi maju, maka dia akan mencari figur yang kira-kira bagian dari Pak Jokowi. Nah, itu yang menjelaskan kenapa ketika Gibran maju, suara Prabowo langsung naik dari 30-an% menjadi 35, menjadi 40. Pendukungnya Pak Jokowi lah kalau lebih. Ya, itu menurut saya ya, bukan karena Gibran semata, tetapi kehadiran Gibran di situ tuh menunjukkan kehadiran Jokowi. Jadi dia representasi dari Pak Jokowi. Karena itu yang sebelumnya mereka yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi sebelumnya kan gampang. Ini mau mendukung Ganjar atau mendukung Prabowo. Tapi ketika Gibran hadir di sini, wah jelas ini Pak Jokowi di sini. Jadi dia ke sana gitu. Nah, menurut saya pada Kaisang juga, walaupun sekarang tidak muncul di dalam survei, misalnya saya bicara dengan lembaga-lembaga survei yang lain, nama Kaisang belum muncul banget di dalam pilkada, terutama misalnya di Jakarta gitu ya. Nah, yang dominan itu masih nama-nama seperti Anies atau Ridwan Kamil begitu. Tetapi kalau dia muncul sebagai calon atau katakanlah menjadi calon wakil gitu ya, mungkin saja sentimen warga yang mengapresiasi kinerja Pak Jokowi itu bisa berdampak positif kepada tokoh figur seperti Kaisang atau pasangannya nanti, entah dia sebagai nomor 1 atau nomor 2. Tapi kan Kaisang ini juga hebat loh, Bang. Hebatnya suara PSI naik kemarin. Dari pileg sebelumnya. Pileg 2024 ini naik. Hampir tembus ke parlemen ya PSI. Dari 1,9 ke 2, sekian ya. Jauh itu. Naik. Itu kan berarti memang hebat juga. Hebat.
ada track recordnya. Ya, ada sesuatu yang ketika dia memimpin PSI suaranya dalam waktu yang singkat. Dalam waktu yang singkat. Iya, boleh saja. Tapi memang kita juga harus sadari ada kampanye yang sangat masif kan dilakukan oleh PSI. Kan kalau kampanye nggak menang, Bang. Ya, harus kampanye dong. Harus kampanye. Tapi memang kemarin PSI mungkin sedikit kelemahannya adalah dia kurang memunculkan figur-figur di daerah kan. Di figur-figur calon-calon legislatifnya. Secara nasional sudah oke gitu, ada Kaisang gitu ya, dan juga dekat dengan Pak Jokowi. Tetapi kan itu tidak semata itu. Figur-figur yang dimunculkan juga perlu kuat. Karena kalau kita bandingkan misalnya, Bang, Kaisang, pendatang baru di dunia politik, ketua umum Partai Solidaritas Indonesia, lalu kemudian harus dihadapkan misal dengan ketua umum Partai Gelora misalnya, atau ketua umum Partai Umat, ada Amin Rais, kemudian di Gelora ada Anies Mata, ada Fahri Hamzah. Kok sepertinya nama-nama besar tadi itu dilibas dengan mudah oleh Kaisang. Ini apa faktornya? Dilibas dengan mudah dalam pengertian pemilihan legislatif kemarin. Ya itu tadi. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran Kaisang di PSI ini juga membawa nama besar Jokowi. Jadi sama dengan saya kira dengan Gibran tadi. Mungkin bukan Kaisangnya benar. Saya tidak mengatakan bahwa Kaisang tidak punya prestasi sama sekali ya. Tetapi untuk level nasional mungkin belum maksimal gitu ya, dibanding dengan ketua-ketua umum partai besar yang lainnya. Yusril Iza Mahendra mentereng. Iya, tapi ada sesuatu yang beda dari Kaisang, itu adalah bahwa dia adalah putranya, bagian dari Jokowi yang memang Jokowi sangat populer. Bayangkan sebelum, saya kira beberapa minggu, 2 atau 3 minggu sebelum hari H pencoblosan itu, approval rating Pak Jokowi masih 80-an persen, 79-an persen. Jadi sangat sangat diapresiasi oleh publik. Karena itu kalau kemudian partai yang dekat dengannya naik suaranya, yaitu logis masuk. Tapi pertanyaannya, kenapa PSI naik memang, tapi kok tidak besar? Ya kan, bukan cuma itu faktornya kan. Ada juga faktor, harus juga didukung oleh calon-calon figur-figur yang dimajukan oleh PSI itu sendiri. Makanya Bang, kan kalau balik ke tadi itu, ada Abang bilang kalau soal putusan MA itu sebaiknya berlaku untuk periode berikutnya. Nah, tapi kan ini kita ngelihat nih, katakanlah ini untuk Kaisang misalnya, katakanlah let's say, tapi kita nggak tahu. Kenapa sesuatu yang baik itu mesti ditunda untuk berikutnya? Karena ada konflik kepentingan di sana keputusannya. Keputusan itu menjadi tidak murni untuk kebaikan itu. Apalagi misalnya kalau kita mengingat bahwa yang dapat manfaat kebaikan ini langsung adalah putra presiden. Jadi kita melihat keputusan itu menjadi tidak murni, benar-benar muncul dari, tetapi ada tujuan di balik itu akhirnya. Dan karena ada tujuan di balik itu, orang kemudian bisa curiga bahwa jangan-jangan keputusan ini dipengaruhi oleh, entah langsung atau secara tidak langsung, oleh pemegang kekuasaan. Nah, itu persoalannya jadinya. Tapi kan gini nih Bang, jadi gini. Sesuatu yang baik itu, kita jangan hanya ngelihat dia baik, tapi juga harus melihat prosedur menuju kebaikan itu. Tidak bisa tujuan yang baik itu kemudian menghalalkan segala cara. Dalam demokrasi itu prosedur itu penting. Dalam demokrasi prosedur itu penting. Nah, ini yang mestinya bisa dijadikan quote nih. Bahwa dalam demokrasi prosedur itu penting. Cuman ngeri juga kalau demokrasi ini hanya prosedural kan ya Bang? Tentu saja. Nah, maksud saya gini, ini katakanlah saya Kaisang misalnya, atau saya pendukung Kaisang, katakanlah begitu. Saya ngelihat banyak keberhasilan, atau ya kayak umpama tadi partai politik yang dipimpin oleh Kaisang dalam waktu sekejap itu bisa mengungguli partainya Yusril, mengungguli partainya Fahri Hamzah dan lain-lain. Nah, kenapa kemudian putusan ini seandainya tidak keluar, berarti kan Kaisang tertunda waktunya 5 tahun untuk kemudian bisa berkompetisi. Nah, kalau saya malah MA ini harus ngeluarin putusan, nggak boleh ada pembatasan undang-undang, pembatasan usia. Biarkan saja 17 tahun asal boleh memilih, berarti dia boleh dipilih.
Karena kan ini ada faktor apa ya? Ada faktor kebijaksanaan di usia A, faktor macam-macam lah. Cuma kan nggak menjamin juga orang tua nggak korupsi. Iya betul. Nggak menjamin juga orang tua nggak bermoral kan begitu. Itu gimana itu, Bang? Dari sisi itu saya oke, saya setuju. Tapi lagi-lagi nih soal apakah keputusannya itu independen atau dia by design. Iya, didesain oleh satu kekuatan yang punya modal, yang punya segalanya gitu loh. Dalam hal ini presiden. Kan ya itu persoalannya. Lagi-lagi itu putusan yang baik, oke gitu. Saya dukung gitu untuk membuka seluas-luasnya bahwa yang muda sekalipun juga 20 tahun juga oke mestinya. Tetapi kan ya itu perlu keputusan dari pengambil keputusan, entah itu DPR atau hakim gitu ya, yang bebas intervensi mestinya. Dan ya dia tertutup matanya. Keadilan itu kan dia harus tutup matanya. Dia tidak melihat ini akan menguntungkan siapa. Kalau itu kita buka, maka ke depan bisa kacau kita. Bahwa semua keputusan yang akhirnya bisa diintervensi gitu ya. Ya kita mengatakan ini untuk kebaikan, nggak bisa begitu tuh. Kebaikan sekalipun ya itu tadi, prosedurnya harus benar. Prosedurnya harus. Dan prosedur pengambilan kebijakan itu nggak boleh lepas dari kepentingan. Dan apalagi misalnya kalau kita lihat, tujuannya benar dalam pengertian bahwa terbuka kemungkinan bagi yang lain-lain. Kemudian kita lihat juga kan, keputusan ini kemudian memungkinkan seorang anak presiden maju di dalam pemilihan kepala daerah atau sebelumnya maju di dalam pemilihan presiden ketika bapaknya masih di dalam kekuasaan. Itu kan juga bermasalah dalam pengertian keadilan, fairness itu menjadi berkurang gitu. Nah, ini menarik nih, Bang. Ini kalau kita balik lagi sedikit ke belakang ya. Kalau kita balik lagi sedikit ke belakang, kayaknya dulu waktu Bobi maju wali kota Medan, kemudian Gibran maju wali kota Solo, kok sepertinya perdebatan itu nggak sehangat sekarang, atau nggak sehangat ketika Pilpres kemarin. Padahal kan waktu Bobi maju, Gibran maju, Pak Jokowi juga masih di dalam, presiden, malah memang nggak di ujung-ujung begini. Memang perdebatannya tidak. Yang ngusung PDI Perjuangan kok. Iya, ya itu persoalan lain bahwa itu tidak hangat. Tetapi suara-suara yang bicara soal itu sudah muncul, tentu saja. Ini soal kepatutan ya. Saya kira belum pernah di dalam sejarah Indonesia di mana presiden itu ada pemilihan anaknya maju gitu jadi bupati. SBY sekalipun kan AHY maju sebagai calon gubernur 2017 itu dia sudah bukan presiden gitu. Kalau definisi saya soal politik dinasti itu adalah patronnya itu atau si ayahnya atau ibunya sedang ada di dalam kekuasaan. Sedang ada di dalam kekuasaan. Tapi kalau di luar itu misalnya anak Pak SBY maju atau anak Bu Megawati maju sebagai apapun, anggota DPR menurut saya itu terlalu luas jadinya kalau kita juga masukkan itu sebagai politik dinasti. Karena kan dia sudah tidak punya otoritas. Beda sekali kalau masih ada di dalam kekuasaan, dia kan masih megang semua. Tentara dia pegang, polisi dia pegang, hakim-hakim macam-macam, kepala-kepala daerah itu di bawah dia semuanya. Itu beda sekali. Jadi kita menghadirkan pemilu yang bebas, yang relatif fair gitu ya. Tentu saja tidak mungkin ya benar-benar adil gitu dalam pengertian semua orang setara. Itu kan utopia. Gitu. Demokrasi kan tidak begitu juga konsepnya. Tapi demokrasi membuka peluang semaksimal mungkin bagi setiap orang. Kalau dinasti dalam partai politik gimana, Bang? Ya itu juga tentu kan ya orang tuanya juga punya otoritas. Iya betul. Itu juga salah satu persoalan menurut saya menjadi PR yang harus diselesaikan. Kita ini di Indonesia soal partai politik, di masyarakatnya itu kan semakin demokratis, semakin baik gitu ya. Tapi di partai politik masih, menurut saya masih bermasalah dalam pengertian itu. Tetapi apakah itu boleh atau tidak? Ya, menurut saya itu kita tidak bicara boleh atau tidak, bicara apakah ini ideal atau tidak, patut atau tidak. Saya kira kalau bicara boleh atau tidak, selama nggak undang-undang tidak melarang kan boleh-boleh saja. Nah makanya tadi kan ke otoritas nih ada ayah atau ibunya ketua umum partai, anaknya kan bisa maju calon legislatif. Calon legislatif bahkan dipromosikan untuk menjadi calon bupati, calon ketua umum lagi kan. Calon ketua umum lagi, ya itu
maksudnya kalau bicara dinasti politik kan sumbernya bukan kemudian di Pak Jokowi presiden, tapi di partai politik itu. Di partai politik dan juga pemimpin-pemimpin daerah kan banyak sekali dinasti politik misalnya ya di. Karena yang bisa mengusung kan cuma partai politik. Iya. Berarti kan partai politiknya yang ini. Yang punya kalau saya nggak salah, ingat Pak SBY pernah ketua umum dan Ibas sekjennya deh. Waktu terjadi kekisruhan. Oh iya, kalau di tubuh kalau saya nggak salah ingat ya. Kalau di tubuh partai politik ya memang masih begitu dan itu persoalan. Jadi entah bagaimana menyelesaikannya ya, itu partai politik ya. Tapi untuk pemerintahan eksekutif di nasional, ya itu baru terjadi sekarang. Tapi kalau di daerah-daerah sering banget terjadi kan. Ya makanya kan yang kemudian jadi aneh nih di saya Bang. Jadi aneh, kok giliran legislatif nggak dipersoalin, terlalu dibicarakan. Iya ria atau di dalam internal partai politik tidak terlalu ini. Tapi giliran posisi eksekutif baru. Mungkin ya itu tadi, mungkin karena di partai politik itu sudah terlalu kental gitu. Hampir semua partai, saya kira hanya ada 2 partai yang relatif lebih kompetitif di dalamnya. Pertama Partai Golkar. Jadi ada ketua umum, tapi banyak gitu ininya, elit-elitnya. Kedua PKS. Selebihnya mungkin juga sedikit P3 gitu ya. Tapi partai-partai yang lain itu relatif tidak ada pemiliknya gitu. Partai-partai lain itu relatif ada pemiliknya. Entah keluarga atau ada PT-nya ya berarti. Ada. PDIP ya selamanya Megawati, dan sekarang ya kalaupun Ibu Mega mau diganti ya kemungkinan besar Mbak Puan gitu. PKB gitu ya, dulu punya Gus Dur, ya sekarang Muhaimin. Tak tergantikan di Muhaimin itu adalah ketua umum partai politik terlama kedua setelah Megawati. Demokrat. Muhaimin ini ponakannya Gus Dur, oke. Jadi keluarga juga. Demokrat. SBY, Demokrat juga demikian. Partai-partai itu masih sangat bermasalah gitu. Demokratisasi, kaderisasi belum berjalan maksimal gitu. Semua atau jangan-jangan Bang, karena ini umum ya, maksudnya hampir semua partai tadi. Jadi itu tidak dibicarakan. Iya, tidak dibicarakan. Atau jangan-jangan dinasti itu semacam Asian value. Asian values. Iya, itu dari Ari. Ya, ada yang mengatakan begitu ya, bahwa Lee Kuan Yew ya, dia memunculkan istilah Asian values itu, maksudnya bahwa nilai-nilai masyarakat Asia ini agak beda dengan nilai-nilai masyarakat Barat. Barat itu individualisme, demokratis, gitu ya, orang lebih egaliter. Di masyarakat Asia nggak bisa begitu banget. Ada hierarki, ada patron, ada masih lebih komunal gitu. Ya mungkin saja. Walaupun itu juga ditolak, nggak ada tuh Asian values, itu terlalu underestimate ya masyarakat Asia gitu. Masyarakat Asia juga pengennya juga egaliter. Makanya sekarang pembicaraan soal dinasti politik kan dibicarakan. Itu artinya masyarakat Asia ini juga nggak setuju sebenarnya. Cuman karena dia kuat aja. Nah, pernah nggak ada survei, Abang ini selaku peneliti SMRC, masyarakat peduli nggak sih sama dinasti politik? Ada. Gimana hasilnya? Saya lupa persis angkanya. Tetapi kita tanya kepada publik. Ada survei dari lembaga lain yang dia tanya langsung ya, bagaimana pandangan Anda soal politik dinasti? Itu agak terbelah. Nah, kita surveinya, kan masyarakat ini tidak semua tahu istilah-istilah teknis itu. Politik dinasti istilah teknis. Lalu kita tanya kepada publik, apa respon mereka soal, misalnya kalau ada satu pemilihan di mana yang maju ini, itu ada ayahnya atau ibunya sedang ada di dalam kekuasaan. Misalnya anaknya mau maju jadi calon bupati, tapi bapaknya sedang menjabat sebagai gubernur di provinsi yang sama. Pandangan Anda bagaimana? Itu buruk sekali. Buruk. Itu di atas 75% kayaknya yang pernah dengar persoalan itu menyatakan menolak, tidak suka dengan kondisi semacam itu. Bahkan kita tanya spesifik, pandangan Anda soal keluarga Pak Jokowi. Pak Jokowi masih presiden, anaknya jadi wali kota, menantunya jadi wali kota. Pandangan Anda gimana? Itu juga negatif sekali. Di atas 70% juga menyatakan itu negatif. Tahun berapa itu? 2023. 2023 sekitar Oktober September gitu ya, saya lupa persisnya ya. Tapi kita ada survei soal itu.
Jadi intinya adalah kalau publik itu tahu kondisi semacam itu, kamu oke nggak? Dia masih menjabat nih. Terus anaknya juga jadi ini patut atau tidak patut, ini bagus atau tidak bagus, kamu suka atau tidak, itu negatif lah intinya. 2024 menang nih Gibran. 2024 menang. 2023 tidak disukai. Katakanlah asumsinya itu tadi itu negatif. Ya. 2024 malah menang. Nah, sekali lagi bahwa pilihan warga itu kan tidak tunggal. Gitu. Oke. Tidak tunggal. Nah, ada aspek lain di luar itu yang juga penting, yaitu tadi aspek approval rating Pak Jokowi. Oh, berarti begini mungkin kesimpulan sementara nih, Bang. Ya. Kalau orang tuanya baik, ya anaknya terkerek baik. Bisa jadi. Berarti dinasti ada yang baik, ada yang buruk dong. Atau publik juga gini. Kalau publik dihadapkan jadi pada pilihan yang membingungkan, entah yang dipilih sama-sama bagus atau sama-sama buruk. Biasanya aspek kayak identitas atau aspek keturunan macam-macam itu menjadi lebih penting. Kalau sama-sama buruk ini, mereka tidak bisa menilai. Ini sebenarnya calon ini lebih bagus daripada calon yang lain dan seterusnya. Itu biasanya kalau head to head atau bahkan 3 gitu ya. Aspek-aspek di luar kualitas pribadi itu menjadi dipertimbangkan. Yang paling banyak di kita studi itu soal politik identitas ya. Tapi saya kira juga aspek keturunan, aspek etnisitas itu juga menjadi dipertimbangkan kalau calonnya sama-sama buruk. Tapi kan gini Pak, milih istri aja itu ada bibit, bebet, gitu. Itu Asian values ya. tapi gini, itu menjadi penting kalau tidak ada aspek lain yang kualitas yang muncul. Oke. Misalnya contoh, tahun 99 waktu PDI Perjuangan menang, kan itu MPR memilih presiden kan, yang seharusnya yang menjadi presiden ketika itu adalah Bu Mega. Tapi wilayah yang menolak Bu Mega itu terutama dari Jawa Timur, dari Surabaya. Bahkan muncul waktu itu jempol darah atau apalah gitu ya. Fatwa dari sana tidak boleh pemimpin perempuan. Ketika itu kental sekali, dan ini kan daerah santri gitu. Tapi ketika muncul di sana wali kota namanya Bu Risma, sama-sama dari PDI Perjuangan, perempuan juga, hampir tidak ada lawannya kan. Hampir menang 100% Bu Risma di sana. Khofifah juga menang di sana. Jadi dulu kok bisa agama digunakan untuk melawan seorang pemimpin perempuan, tapi setelah ada orang dengan kualitas yang sangat baik, itu jadi hilang itu aspek-aspek di luar kualitas itu. Jadi intinya masyarakat kita ini juga nunggu sebetulnya kalau ada calon yang punya kualitas, punya rekam jejak baik, maka aspek-aspek lain, keturunan, entah karena identitas, karena apa, itu akan diabaikan. Nah itu pada kasus, menurut saya Risma itu penting kasusnya kita lihat. Tidak ada lawan gitu, karena dia sebagai gubernur itu, sebagai wali kota menunjukkan rekam jejak yang sangat bagus gitu. Jadi orang apresiasi. Ya. Kemudian lupa itu persoalan-persoalan lain. Tadi anaknya siapa? Atau mungkin santrinya juga sudah tercerahkan. Itu kan 99 ke 2000 berapa? Masih lama gitu ya. Sudah lama, kiainya juga sudah berubah mungkin. Ya kan kita pernah santri juga nih Bang. Iya betul. Sering itu beda-beda pandangan. Nah, balik lagi ke yang tadi Bang. Itu kan berarti kalau seandainya putusan MA-nya itu berlaku next, itu kan ada kesempatan bagi anak muda. Nah, kalau boleh kita kesampingkan sedikit putusan MA ini, gimana sih peluang anak muda di pilkada kali ini? Saya melihat anak-anak muda, kalau kita bagi ya per generasi, katakanlah satu kelompok besar millennials dan generasi Z. Saya melihat kelompok, terutama generasi Z, itu cukup rasional. Misalnya yang rasionalitasnya itu kita bisa ukur ya. Approval rating Pak Jokowi itu kan sekitar 80%. Tetapi kalau kita lihat approval rating dari generasi Z 25 tahun ke bawah, itu 83-86%, bahkan 90%. Dan pemilih Prabowo Gibran kemarin itu lebih banyak dari kelompok ini. Mungkin orang akan mengatakan, oh ya
dari kelompok ini yang milih Gibran karena dia muda kan, jadi mereka milih muda. Enggak juga. Sebelum Gibran maju atau sebelum terlihat bahwa Pak Jokowi mendukung Prabowo, umumnya kelompok ini memilihnya Ganjar gitu. Jadi mereka melihat kemana Pak Jokowi kecenderungan politiknya. Mereka memihak ke siapa. Dan itu bukan karena fanatik pada Pak Jokowi, tapi memang itu linear dengan approval rating. Mereka mengapresiasi kinerja Pak Jokowi. Jadi kelompok ini menurut saya rasional gitu. Dan kalau kita lihat dalam indikator ekonomi misalnya, kinerja Pak Jokowi kan memang dahsyat ya. Infrastruktur jalan, kemudian memang ekonomi kita naik ketika negara-negara lain lagi menghadapi resesi atau inflasi yang sangat tinggi pasca Covid. Kita kan pertumbuhan ekonominya masih mantap gitu di atas, inflasinya juga terjaga gitu. Jadi kelompok muda inilah yang mengapresiasi paling banyak gitu kinerja itu dilihat. Nggak terlalu banyak itu mikir di belakang apakah karena ini. Sehingga mau milih Gibran. Sehingga karena Pak Jokowi ke sana, jadi mereka ke sana. Itu ciri-ciri masyarakat rasional. Pemilih rasional. Kalau bukankah itu sangat patron base itu? Bukan dong. Itu rasional. Kalau patron base itu dia nggak peduli dia berkinerja baik atau tidak. Karena kamu diapresiasi kinerjanya dan kinerjanya secara objektif memang bagus kan. Oke. Ya dia milih kelompok politiknya. Itu menurut saya ciri-ciri masyarakat yang rasional. Yang tidak rasional itu apapun yang terjadi dengan pemimpinnya dia akan tetap milih ke sana. Nah, itu kan itu mungkin fanatik buta atau apa gitu. Dan kelompok muda ini juga kenapa mereka bisa mengapresiasi kinerja pemerintah yang memang secara objektif bagus itu karena mereka ini lebih punya akses informasi yang lebih baik sebenarnya. Mereka tidak pernah mengalami satu masa ketika yang dipercaya itu desas-desus gitu karena gosip karena akses informasi dibatasi gitu. Generasi lama gitu ya. Itu kan di generasi Orde Baru kan itu kan gosip itu marak gitu karena akses informasi kan dibatasi. Nah si millennials dan si generasi Z itu akses informasinya langsung. Kalau ada satu peristiwa mereka bisa cek gitu ya apakah informasinya ini benar atau tidak. Ya menurut saya dari semua faktor itu saya melihat kelompok ini lebih rasional gitu. Dan ini juga satu fakta lagi, kami itu menemukan bahwa sebelum Gibran ditetapkan sebagai calon wakil presiden, kalau tidak salah ya, itu yang diapresiasi oleh kelompok muda ini paling banyak itu adalah yang punya kualitas personal paling baik menurut kelompok generasi Z itu adalah Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD. Iya, Mahfud MD dan seterusnya. Jadi rasional gitu. Mereka pro terhadap Jokowi, tapi ketika dilihat kualitas personal masing-masing ini Pak Mahfud MD gitu. Saya yakin banyak yang suka Pak Mahfud dan karakter ceplos-ceplosnya. Iya. Cuma kan itu tadi pemilih ya. Nah, kalau untuk menjadi kontestannya gimana nih peluang anak muda? Menurut saya akan sangat tergantung pada kualitas personal si kontestan itu, bukan karena usianya. Jadi saya kurang sepakat dengan orang yang mengatakan bahwa anak muda ini memilih itu ada bias usia di dalam pilihan mereka. Tidak juga. Karena mereka bisa bergeser dulu milih Ganjar, kemudian memilih Pak Prabowo dan seterusnya. Mereka bisa swing gitu berdasarkan fenomena politik yang berubah gitu. Jadi anak muda itu akan sangat ditentukan oleh dua hal. Apakah dia punya rekam jejak atau dia punya platform kebijakan yang menarik. Nah, ini Bang. Ya ini namanya saling silang pendapat. Siap. Boleh dong sesekali kita nggak banyak juga sepakat boleh. Untuk tidak sepakat ya. Siap. Nah, ini kan dua hal tadi ya. Pertama rekam jejak. Yang kedua platform kebijakan. Nah, anak muda ini kan belum ada rekam jejak. Belum menjabat ya. Bagaimana kemudian ada rekam? Ya, itu yang pertama. Nah, kemudian efek turunannya apa? Pemilihnya ini mayoritas milenial dan Gen Z. Sekitar ya hampir 60%. Hampir 60% pemilih mayoritas. Ini kan cuman kemudian anak muda di rentang usia tersebut.
kenapa usia menjadi penting bagi saya? Di rentang usia tersebut kita nih anak muda sering dibilang belum cukup pengalaman lah, belajar dulu lah, ngantri macam-macam lah, ingusan segala macam lah. Kalau ingusan tuh ke Gibran kemarin kan apa, Samsul macam-macam lah. Orang belum pernah menjabat gimana mau di pengalaman. Apa mau ini apa gaya orang tua untuk langgeng atau gimana? Pertama kan bukan cuma pengalaman tapi dua itu ya juga apa tawarannya ke depan itu juga penting. Nah, pengalaman itu tidak bisa dihindari. Pengalaman dalam pengertian ada rekam jejaknya, misalnya katakanlah siapa Kaisang misalnya masih muda, tapi kan ada pengalamannya kan sebagai pemimpin partai politik. Kalau misalnya informasi soal, dia berhasil nih di PSI membangun PSI, ya itu bisa jadi satu modal politik untuk dia masuk ke dalam karir politik selanjutnya, memimpin satu partai secara nasional. Kan mungkin pemimpin partai lain belum tentu dia mau maju sebagai calon kepala daerah, pemimpin nasional loh, maju. Ya itu juga sebuah pengalaman gitu ya. Jadi pengalaman bukan hanya terbatas pada dia sebagai kepala daerah, tapi juga pengalaman dia terlihat sosoknya sebagai seorang pemimpin yang bagus gitu, itu juga bisa. Nah, cuman memang gini ya, masyarakat ini kan rasional saja. Kan mereka nggak mau coba-coba pada dasarnya. Ngapain? Kalau ada satu pemimpin yang dia sudah pengalaman dan pengertian dia punya bukti hasil kerja itu sebetulnya. Bukan hanya sekedar dia menjabat ya, tapi dia terbukti bagus gitu. Dan warga itu kan karena dia rasional pasti akan melihat itu. Kalau dia dulu bagus, kemungkinan ke depan juga bagus. Itu kan, jadi itu yang dilihat. Nah, peluang bagi anak-anak muda ini saya kira, atau mereka yang tidak bisa membuktikan pengalaman itu adalah kan banyak sekali wilayah di mana pertama tidak ada incumbent-nya. Yang kedua ada incumbent tapi approval rating terhadap incumbent bermasalah. Kan selalu kita ukur gitu dalam survei soal approval rating, soal tingkat kepuasan publik pada kinerja petahana. Kalau kinerja petahana itu tidak mendapatkan apresiasi yang baik, itu peluang dari penantang. Dan penantang itu selain dia juga punya rekam jejak, tentu dia membawa sesuatu yang baru, misalnya yang lebih istimewa, yang lebih inovatif gitu untuk menyelesaikan persoalan, itu juga bisa dipilih. Jadi bukan berarti karena orang benar-benar baru, bukan berarti tidak punya kesempatan. Itu akan sangat tergantung pada hal-hal lain. Misalnya tadi, si incumbent-nya ini petahana memang tidak becus bekerja, itu gampang. Misalnya approval rating-nya di bawah 60%, apalagi di bawah 50%. Oh, ini soal peluang menang atau kalah. Peluang menang atau kalah ya. Setelah berkontestasi ya. Berkontestasi, jadi peluangnya di situ saya kira. Nggak tertutup kemungkinan lah. Nggak, maksudnya biar anak muda nggak jadi objek terus. Ini suara mereka paling besar, jadi dibikin nanti program kampanyenya game online gitu-gitu aja, tapi kontestannya bukan anak muda. Iya betul. Tapi kita juga jangan underestimate lah sama anak-anak muda. Anak-anak muda itu juga dalam survei-survei itu perhatiannya juga sangat, menurut saya patut diapresiasi. Misalnya hal-hal yang diperhatikan oleh anak muda itu adalah soal ruang kebebasan. Itu diperhatikan. Soal aspek integritas. Apakah si calon ini punya rekam jejak korup misalnya, atau punya persoalan integritas, punya persoalan hukum, itu akan sangat diperhatikan oleh anak muda itu. Kemudian aspek lain, isu lingkungan juga menjadi perhatian mereka. Selain isu soal pekerjaannya, lapangan pekerjaan itu kan sangat mendasar, terkait dengan dirinya langsung. Tapi yang tidak terkait dengan dirinya langsung juga diperhatikan. Aspek kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kemudian aspek integritas, kemudian aspek lingkungan itu juga jadi isu mereka. Oke. Ada yang mau nanya nih yang nonton? Gua udah mulai kehabisan daftar pertanyaan nih. Seharusnya kan ada daftar inventarisir pertanyaan. Tapi ini khas anak UIN ya. Mengalir. Kan biasa berceramah di depan publik. Gitu. Ya, Mas, saya belum pernah ceramah di depan publik. Apalagi khutbah. Kalau anak UIN itu kan dia belajarnya bukan hanya hal duniawi tapi juga ukhrawi. Jadi luas sekali pengetahuan. Terakhir Bang, apa kira-kira ini karena kebiasaan UIN tadi mengalir. Kalau anak muda yang latar belakangnya non politis pengen masuk politik,
Raffi Ahmad tuh udah banyak tuh balihonya di Jawa Tengah. Tadi pagi saya sebelum ke sini saya baca media juga katanya udah dicalonkan di DKI juga. Oke. Itu gimana tuh? Sebetulnya politik itu kan luas ya. Dia tidak hanya karena dia jurusan politik atau dia di partai politik secara formal gitu kemudian orang itu dianggap punya latar belakang politik. Jadi apapun sebetulnya bisa jadi latar belakang politik. Pada dasarnya manusia itu kan makhluk politik kan. Jadi dia boleh dari mana saja. Yang penting kan di dalam politik kita, di dalam politik demokratis itu adalah bahwa yang paling penting itu dukungan dari publik. Dan dukungan dari publik itu syaratnya biasanya pertama adalah dia dikenal atau tidak. Nah, yang artis-artis itu punya kelebihan untuk sementara karena dia lebih dikenal daripada populer. Itu kan modal awal. Walaupun itu tidak cukup, harus ada juga likabilitas, penerimaan, akseptabilitas dari publik yang harus dipupuk. Jadi Raffi Ahmad maju, oke, boleh saja, dia punya modal dasar popularitas. Tapi kan itu tidak cukup. Itu cuma awal saja. Tuh Raffi dengerin, populer aja nggak cukup. Nggak cukup. Walaupun itu sangat penting. Walaupun penting. Jadi kalau ada dua calon, satu dikenal, satu tidak, yang jelas ya dikenal dulu dong yang dipilih. Oke. Kalau dikenal saja tidak, bagaimana bisa dipilih? Tapi kalau sama-sama dikenal, kedikenalan bukan lagi faktor, tapi faktor lain, disukai atau tidak. Karena waktu udah jadi calon, semuanya udah dikenal. Pasti. Karena ada sosialisasi ya. Peta permainan juga bisa berubah. Bisa berubah. Nah, Bang, terakhir apa sarana Bang buat anak muda menghadapi kontestasi pilkada nih yang depan mata nih? Baik itu sebagai pemilih ataupun anak muda sebagai calon kontestannya. Kalau dari pemilih saya kira pertahankan saja apa yang terjadi sekarang. Saya melihat bahwa anak-anak muda kita sangat kritis gitu ya. Mereka mengevaluasi kinerja pemerintah. Dan dari evaluasi itu kemudian mereka menentukan ke arah mana preferensi politik mereka. Menurut saya itu sudah sangat bagus. Jadi buka terus akses informasi, baca, dan seterusnya ya, melihat apa yang terjadi. Saya kira itu udah oke. Nah dari sisi kontestan anak muda, saya kira mereka punya peluang yang sangat besar. Pertama itu tadi bahwa anak-anak muda ini sangat banyak, 60%. Saya menyatakan anak muda 60% itu bukan hanya karena usianya ya, tapi juga karena mereka melek informasi sangat bagus. Dan kontestan anak muda itu punya modal politik yang sangat besar. Karena bahasa mereka bisa satu gitu ya, bisa sama. Kemudian yang kedua, cara berpikir mereka bisa sama juga, yang lebih inovatif, lebih ringkas gitu, tidak bertele-tele, tidak birokratis begitu. Dan itu kalau itu bisa dikemas dalam kampanye yang baik, itu akan langsung ditangkap oleh anak-anak muda ini yang juga kritis gitu. Tidak bertele-tele, tidak birokratis. Jadi punya modal politik yang sangat besar. Walaupun dari sisi pengalaman mungkin akan dipertanyakan orang, tetapi kan bukan hanya itu yang penting, tapi juga inovasi gitu, apa yang ditawarkan ke depan. Dan jangan lupa bahwa umumnya para kepala-kepala daerah kita itu kan tidak terlalu banyak yang cemerlang gitu. Dan itu umumnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu cemerlang. Berarti incumbent ini biasa aja lah. Ya bisa dilawan lah pada dasarnya. Kalau ada ide inovasi dan bisa sangat meyakinkan, itu bisa diterima oleh publik. Oke, gua rasa sampai sini cukup. Bang Saidiman, sekali lagi terima kasih banyak udah hadir. Jangan bosan-bosan, nanti kita undang lagi. Siap. Kita lumayan banyak dapat wawasan dan ilmu pengetahuan dari Bang Saidiman. Semoga Bang Saidiman juga mau dipanggil lagi main ke Indeks Data Nasional. Siasat ini nama podcastnya, tapi Bang Siasat ini di bawah Indeks Data Nasional. Siap. Oke, see you. Terima kasih.